Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini terus mengalami perbaikan. Walaupun status masih pandemi, namun berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat nih mulai berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan bahkan berbagai event internasional pun mulai dilakukan kembali di Indonesia. Dan sore hari ini akan kita bahas topik menarik tentang penyelenggaraan kegiatan internasional resiliensi Indonesia hadapi pandemi COVID-19. Dan tentunya sudah bersama narasumber kita yaitu Dr. Reza Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Dan saya Aidan selama 30 menit ke depan tentunya kita akan membahas seputar topik. Dan sebelum itu saya sapa terlebih dahulu nih Dr. Reza. Selamat sore Dokter. Halo, selamat sore. Salam sehat semuanya. Kabar sehat dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan Sobat Setia, Talkshow sore ini dapat disimak juga melalui IGTV @Radio Kesehatan, IGTV @Kemenkes_RI, serta juga disiarkan juga di RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV @RRI Programa 3, maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Dan bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung dan bertanya seputar topik, bisa kirim pertanyaannya melalui SMS ataupun WhatsApp di 081 1874 1919 atau juga boleh mention ke Twitter ataupun Instagram kita di @radiokesehatan. Oke, Dokter Reza, untuk memulai perbincangan kita di sore hari ini nih, Dok, mungkin Ya, di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat nih, Dok, bahkan ada event internasional yang berlangsung di Indonesia dan saat ini apakah pertanda nih bahwa Indonesia nih siap menuju endemi COVID-19, Dok? oke, baik Sobat Sehat, Healthiest, para pendengar RRI semuanya. Pertama-tama tentunya kita harus merasa syukur, Alhamdulillah ya. Kita benar-benar harus bersyukur karena kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini masih terkendali dan sejauh ini stabil, ya. Di mana kita bisa melihat dari beberapa indikator seperti kasus positif, ya, kemudian keterisian rumah sakit untuk perawatan COVID-19, ya, positivity rate-nya itu kurang dari 5%. Ya. Kemudian kita bisa melihat juga dari cakupan vaksinasi di Indonesia yang sudah cukup signifikan, ya, sudah mencukupi. Dengan demikian, aktivitas di masyarakat pun dapat kembali dilonggarkan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah tentunya. Dan oleh karena itulah kita sebenarnya patut berbangga ya, karena di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2022 ini Indonesia dapat dipercaya menjadi tuan rumah nih berbagai perhelatan internasional, ya. Bahkan ini artinya kita bisa membuktikan loh kepada dunia bahwa Indonesia ini mampu menyelenggarakan event, kegiatan-kegiatan yang berskalanya internasional dan tetap dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama dengan WHO ya, atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi ini merupakan sinyal positif nih yang membuktikan bahwa COVID-19 di Indonesia alhamdulillah sejauh ini terkendali dan artinya benar kita siap menuju status endemi, ya. Namun berbagai kegiatan yang berskala di internasional Indonesia ini kan banyak ya. Belakangan ini nih kita banyak melakukan perhelatan, terutama fokusnya di presidensi Group of 20, G20, ya, yang berlangsung 1 tahun. Kemudian kemarin juga ada MotoGP di Mandalika, ya. Kemudian ada ASEAN Health Minister Meeting atau pertemuan Menteri Kesehatan se-ASEAN, gitu ya. Kemudian ada lagi Global Platform for Disaster Risk Reduction, atau ini tuh adalah pertemuan internasional penanggulangan risiko bencana. Dan ini diikuti oleh 163 negara loh di akhir Mei lalu. Itu juga sudah berlangsung dengan baik. Ya, kemudian ada yang baru-baru ini, mungkin kemarin ada yang ikutan nonton keseruannya ya di GIEK Ancol, ada Formula E, wah keren ya. Termasuk juga yang hari ini ya sedang diselenggarakan, sedang berlangsung rangkaian G20 yaitu Health Working Group ya dari tanggal 6 sampai besok 7 Juni gitu di Lombok. Banyak sekali ya.
Betul. Berarti memang yang pertama nih kita harus syukurin nih dok ya, karena status pandemi COVID kita nih masih terkendali gitu dok ya, dan semoga Baik. aja nih ya, apa yang emang kita inginkan menuju status endemi ini terwujud ya dok ya. Iya, amin. Amin. Dan selanjutnya nih dok, mungkin kegiatan berskala internasional seperti yang tadi sudah disebutkan, tentunya nih menghadirkan banyak-banyak tamu gitu kan dari luar negeri. Dan seperti apa sih sebetulnya nih kesiapan kita nih dalam kegiatan besar di tengah pandemi, supaya ini kita nggak kecolongan lagi nih dok? Iya, betul. Pengennya sih jangan sampai seperti itu. Makanya kita bisa melihat dari kegiatan internasional yang berlangsung di Indonesia sejauh ini kan tentu sudah disiapkan dengan baik dan terencana ya, terutama untuk mitigasi resiko ketika mencegah terjadinya penularan maupun jika ada yang terkena COVID-19 partisipannya, gitu ya. Tetapi kuncinya itu penerapan protokol kesehatan yang baik sehingga semuanya dapat berjalan dengan aman ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah sarana prasarananya, hotelnya yang tersedia, semuanya ini tersertifikasi dari kesehatannya, kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan, atau mungkin pernah dengar dengan istilah CHSE gitu ya. Nah, selain itu juga kan dipastikan bahwa status vaksinasi semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu sudah pasti ya, wajib gitu ya. Kemudian aturan-aturan tersebut kan juga sudah sesuai ya dengan standar Badan Kesehatan Dunia WHO ya. Salah satu contoh peraturannya nih untuk kegiatan presidensi G20 gitu ya. Pemerintah juga kan sudah mengeluarkan sesuai dengan SEK Satgas penanganan COVID-19 nomor 6 tahun 2022 tentang protokol kesehatan sistem bubble pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Ya, tentunya masih ada lagi lah peraturan-peraturan lain gitu ya yang mengatur agar pelaksanaan demi pelaksanaan kegiatan internasional ini dapat berjalan lancar meskipun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tentu dengan demikian kita harapkan bersama bahwa semua kegiatan internasional ini terselenggara dengan aman dan lancar. Tapi tentunya kita perlu dukung dan ikut merasa bangga ya dengan adanya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia selaku tuan rumah kegiatan internasional ini. Dan terselenggaranya kegiatan internasional di Indonesia selama ini tanpa adanya kenaikan kasus yang signifikan. Ya, ini penting karena ini menunjukkan resiliensi atau kemampuan penyesuaian diri yang tinggi nih dari Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, tentunya ini berkat kerjasama semua pihak ya, dari pemerintah, pusat ya, kemudian pemerintah daerah dan semuanya nih dukungan masyarakat yang sudah menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi dengan baik. Ya, semoga kita bisa sama-sama terus menjaga kondisi Indonesia yang mulai membaik ini dan benar-benar nih siap masuk ke fase endemi nantinya. Amin, semoga kita bisa masuk ke fase endemi. Dan ternyata ya Sobat Sehat nih, kalau kamu tahu tentang event-event internasional, ternyata ada standar-standarnya nih ya, nggak sembarangan, ada tetap menerapkan protokol kesehatannya. Dan selanjutnya, dokter nih, salah satu event atau kegiatan berskala internasional di bidang kesehatan adalah HWG kedua yang berlangsung nanti di Lombok nih. Sebetulnya nih, acara ini seperti apa sih dok? Mungkin ada beberapa sobat sehat atau LTS yang masih awam nih tentang event ini. Silakan dok. Oke, ini betul sekali ya, Mas. Jadi memang saat ini sedang berlangsung sebenarnya hari ini ya, eventnya HWG, namanya Health Working Group yang kedua di Lombok, di Nusa Tenggara Barat ya. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara presidensi G20 sebenarnya, dan lanjutan dari HWG yang kemarin berlangsung di Yogyakarta ya pada bulan Maret lalu yang pertama. Nah, HWG kedua ini berlangsung selama 2 hari, 6 dan 7 Juni 2022, dan juga dilanjutkan dengan Side Event One Health. Side eventnya ini berlangsung tanggal 7 sampai 8 Juni gitu. Nah, HWG kedua atau kelompok kerja bidang kesehatan G20 yang kedua ini nantinya akan membahas mengenai sistem kesehatan global yang tangguh dari ancaman bencana kesehatan di masa mendatang.
Pertemuan tersebut ini akan menekankan aspek koordinasi, respon cepat terhadap perubahan situasi penyakit, serta pembiayaan rencana mitigasi untuk menghadapi situasi pandemi global. Ya, tentunya kita berharap, kita doakan bersama ya, pada pertemuan kedua HWG ini, para pemimpin G20 dapat bekerja sama untuk menciptakan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan responsif untuk mengakhiri pandemi COVID-19, maupun dalam menghadapi pandemi kalau ada amit-amit di masa yang akan datang. Dan itu ya Sobat Sehat tuh, kalau kamu nggak tahu HWG itu apa, nah tadi udah dijelasin nih sama dokter, tentunya dengan menarik penjelasannya terkait tentang HWG itu apa dan G20 itu. Namun belum tahu seperti apa tadi sudah diulas nih sama dokter Reza ya. Dan berikutnya nih dok, di tengah melandainya nih kasus dan tak ada lagi varian baru sampai saat ini, dan mudah-mudahan sih jangan ada varian lain lagi. Dan apa masih nih perlu dilakukan untuk booster vaksin COVID-19 dok? Oke. Tentunya ya sangat-sangat diperlukan dong ya kalau kita sudah vaksinasi lengkap 2 dosis, ya sebaiknya dilanjutkan dengan booster atau vaksin ketiga dari COVID-19. Karena apa? Ya kan tujuannya kita vaksin itu kan untuk melindungi diri kita dan melindungi sesama juga ya. Dan kenapa penting sekali booster ini? Karena vaksin booster ini terbukti berhasil meningkatkan kadar antibodi dalam tubuh kita, sehingga kita siap untuk melawan virus penyebar COVID-19. Nah, kalau kita udah punya antibodi yang cukup, tentunya penyakit ini bisa kita antisipasi, kita tanggulangi, gitu ya. Dan antibodi ini sebenarnya kan bisa diukur berdasarkan caranya seperti yang pernah dilakukan di bulan Maret lalu, ya, yakni namanya serosurvey, ya. Dan ini pengukurannya sudah dilaksanakan beberapa kali. Nah, pertama kali diukur ya seperti yang sudah Bapak Menteri Kesehatan sampaikan ya, serosurvey yang belum dilakukan booster gitu ya, itu rata-rata titer itu ukurannya begitu ya untuk melihat kadar si antibodinya itu berada di angka ratusan, rata-rata 400 titernya. Tetapi begitu dilakukan booster atau suntikan ketiga, ternyata itu meningkat sampai berkali-kali lipat antibodinya. Sehingga kadarnya yang tadinya ratusan bisa sampai ribuan gitu kan. Jadi kalau sudah seperti itu tentunya akan sangat melindungi orang tersebut dan masyarakat sekitar. Jadi resiko perburukan, resiko sampai terinfeksi, resiko kefatalan itu bisa sangat ditekan. Ya. Jadi Sobat Sehat, Healthiers ya, para pendengar RRI semuanya, jika memang sudah waktunya untuk melakukan booster, maka sebaiknya lakukan ya, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan lengkapi vaksinasi COVID-19-nya. Oke, dan sekaligus tadi itu salah satu pertanyaan dari @gtkh RNS, wah agak susah ya disebutnya ya, yang menanyakan tentang terkait booster. Dan selanjutnya nih dok, mungkin kita tahu gitu kan, saat ini status masih landai dan tetap penting juga tadi sudah dijelaskan tentang lengkapi vaksinasi COVID-19 kita, dan walaupun kondisi sudah alhamdulillah melandai, begitu juga dengan anak-anak ya dok ya? Harus dicek kembali oleh orang tua jadwal vaksinasi COVID-19 buatinya sudah bisa terima atau tidak dok? Iya, tentunya benar sekali ya Mas Aidan ya, vaksin COVID-19 ini kan penting untuk semua orang ya, nggak hanya dewasa, tentunya juga anak-anak, tentunya juga untuk lansia gitu ya. Makanya semuanya nih harus kita bantu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kita temani, kita antar, kita daftarkan gitu ya, supaya bisa memiliki perlindungan atau proteksi yang optimal. Nah, untuk anak-anak yang dapat melakukan vaksinasi COVID-19 sejauh ini kan 6 tahun ke atas ya. Kalau sudah usia 6 tahun ke atas terus belum gitu ya, dan secara jika belum divaksin maka sebaiknya harus segera divaksin gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dan
belum sudah lengkap, apakah sudah booster belum? Sebenarnya belum ya, karena sampai sejauh ini 6 sampai 18 tahun itu sebenarnya cukup 2 dosis dulu ya. Tapi bagaimanapun juga anak-anak itu kan sebenarnya perlindungan yang kita berikan itu kan berasal dari keluarganya atau lingkungan di sekitarnya. Jadi tetap berikan vaksinasi lengkap kepada anak-anak 6 tahun ke atas, tapi keluarganya juga kalau bisa semuanya harus vaksin lengkap dan booster supaya bisa saling melindungi, gitu ya. Kemudian juga jangan lupa nih anak-anak ya, imunisasi rutin lengkapnya. Ini mumpung ya masih dalam bulan imunisasi anak nasional, nih saya mau ingetin juga ya bahwa imunisasi dasar lengkap sebenarnya tidaklah cukup. Jadi perlu loh dilanjutkan menjadi imunisasi rutin lengkap yang terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ini sempat ya di masa pandemi ini ada yang kelewatan, iya ya saya lupa loh imunisasi anak saya. Wah, buru-buru deh kejar jadwal pemberian imunisasi anak-anak kita ya. Dan kan pemerintah saat ini tadi sudah bilang ya sedang mengadakan BIAN ini tadi ya, supaya adanya upaya percepatan perluasan cakupan imunisasi anak di Indonesia. Jadi ya segera cari informasinya, kita daftarin anak-anak, kita bawa untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap gitu ya. Kemudian jangan lupa vaksin COVID-19-nya juga bagi yang belum vaksin. Oke, dan untuk Sobat Sehat dan Healthies tentunya ya, kamu harus ingat nih, tadi setelah disampaikan oleh Dr. Esa, kalau anak-anak itu tetap harus divaksin COVID-19 juga, dan jangan lupa untuk imunisasi dasar lengkap, terus juga ada imunisasi lanjutan juga ya dok ya? Betul. Oke, dan selanjutnya nih dok, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih dok. Yang pertama ini ada dari @luviana yang bertanya, saya mau vaksin dosis 2 tapi disuruh balik lagi nih ke dosis 1 hanya karena intervalnya masih lebih dari 6 bulan. Dan saya sendiri juga baru tahu nih kemarin saat mau vaksin soal interval tersebut. Silakan dok, boleh dijelaskan nggak sih dok tentang interval dosis vaksin ini dok? Oke. Jadi tadi Luviana ya dia, itu maksudnya mau dosis kedua ya, tapi sudah lebih dari 6 bulan jaraknya gitu ya. Oke. Jadi gini, pemerintah kan sudah mengeluarkan SE ya, SE dari Kemenkes gitu pada tanggal 13 Februari 2022 lalu ya. Tentang apa? Pemberian vaksinasi COVID-19 bagi sasaran yang drop out istilahnya. Apa itu? Ya, jadi sasaran drop out ini adalah mereka yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua dalam rentang waktunya itu kurang dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya tadi nih ternyata baru tahu, oh ternyata jarak dari vaksin pertama kedua itu harus kurang dari 6 bulan. Iya, karena kalau sudah lebih tentu tidak optimal lagi. Nah inilah termasuk orang-orang yang drop out. Jadi kalau belum mendapatkan dosis lengkap dalam 6 bulan, maka bisa loh dapat diberikan vaksin kedua dengan vaksin lagi kalau misalnya sudah lewat dari 6 bulan. Tapi kalau kurang gitu ya, tapi terus misalnya tapi vaksinnya misalnya yang harusnya jaraknya 3 minggu jadi 2 bulan misalnya, yang jaraknya 4 minggu misalnya jadi 3 bulan gimana? Masih bisa gitu ya. Dan dapat diberikan vaksin keduanya ini platformnya berbeda kok, tergantung ketersediaan. Tapi kalau kayak tadi nih si Luviana tadi ya, udah lebih gitu ya, harus diulang memang vaksin primernya gitu ya. Dan diulangnya itu nggak harus ngikutin vaksin yang pertama kali kemarin apa. Jadi udah hitungan udah beda lagi. Karena apa ya, antibodinya sudah sangat rendah mungkin atau sudah hilang gitu ya. Jadi apa yang mau dinaikkan lagi ya. Jadi kalau mau vaksin ya harus ulang menggunakan platform apapun yang tersedia gitu. Ini buat semuanya nih juga nih harus hati-hati ya, dicek lagi kapan sih harusnya dosis keduanya gitu ya. Jangan sampai lebih dari 6 bulan supaya kita nggak ngulang lagi dari awal ya. Dan nggak perlu khawatir sebenarnya jumlah vaksinnya tuh masih tersedia dan nggak perlu milih-milih merek vaksin gitu karena terbukti semuanya sama-sama memberikan perlindungan dan semuanya aman ya, jadi nggak perlu takut lagi. Ini sudah
banyak sekali ya yang sudah melakukan vaksinasi, jadi ya tenang saja. Ya. Kalau misalnya ragu akan kondisi kesehatannya, mungkin bisa dikonsultasikan dulu aja ke dokter yang biasa memeriksa gitu ya untuk memastikan kapan sebenarnya boleh menerima vaksin COVID-19. Oke, dan semoga terjawab nih dari pertanyaannya Luviana. Mungkin Sobat Sehat juga ada yang berpikir kok ngulang lagi dari awal, dan makanya nih kamu harus ingat-ingat nih kapan sih pertama vaksinnya gitu. Jangan sampai lebih dari 6 bulan nih supaya kamu nggak ngulang lagi. Dan Benar. selanjutnya nih Dok, mungkin belakangan ini gitu kan kemarin-kemarin dengar istilah tentang lepas masker gitu kan, bebas masker. Sebenarnya apakah memang semuanya boleh lepas masker gitu atau ada ketentuan-ketentuannya nih, Dok? Silakan, Dok. Oke, jadi gini, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita adalah kuncinya adalah pelonggaran kebijakan penggunaan masker. Jangan dibalik kalimatnya ya, jangan dijadikan anjuran untuk melepas masker. Itu pemahaman yang sangat berbeda ya. Tentunya kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka itu artinya bahwa kewajiban seseorang atau tempat tersebut di ruang terbuka tersebut untuk memaksa seseorang itu menggunakan masker itu dilonggarkan. Tapi tetap disarankan kita menggunakan masker gitu. Jadi ya hati-hati, kita masih di tengah pandemi, kita benar-benar harus hati-hati karena kalau kita tidak tahu status kesehatan orang lain yang berinteraksi dengan kita, maka resiko akan selalu ada gitu ya. Jadi ya bukan berarti malah dianjurkan lepas masker, enggak ada anjuran lepas masker. Tetap protokol kesehatan itu penting sekali untuk menjaga kesehatan kita di tengah-tengah pandemi. Oke, baik. Dokter, nggak terasa nih kita sudah berada di penghujung gitu, Dok ya. Boleh, Dok, kasih pesan sehat nih, Dok, terkait tema kita hari ini untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Sobat Sehat, Healthiers, para pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita tadi. Dan untuk mengulang kembali arahan Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tepatnya tanggal 30 Mei ya, 2022 yang lalu. Bahwa alhamdulillah nih saat ini kan kondisi pandemi COVID-19 memang sudah melandai. Aktivitas masyarakat sudah kembali normal, alhamdulillah. Ekonomi masyarakat juga sudah mulai bergerak kembali. Ya, tentunya ini kan semua berkat keberhasilan kita dalam melakukan pengendalian pandemi COVID-19 dengan baik. Namun kita tidak boleh lengah dulu ya. Momentum pemulihan ini benar-benar harus kita jaga. Untuk itu semuanya tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, lakukan vaksinasi COVID-19 ya, dan lakukan boosternya. Ini sangat dianjurkan untuk mencegah penularan dan mengurangi resiko berat ya. Dan vaksinasi booster ini juga diperlukan untuk melindungi lansia ya dan kelompok masyarakat rentan atau yang memiliki komorbid. Jadi per tanggal 5 Juni kemarin ya itu kan cakupan vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 80,52%, alhamdulillah. Tapi vaksinasi boosternya baru 22,34%. Oleh sebab itu ya segeralah lengkapi vaksinasi dan boosternya ya, dan tidak perlu pilih-pilih vaksin lagi. Ya. Dengan tetap bersama menjaga kondisi penanganan pandemi COVID-19 yang baik di Indonesia, kita juga dapat semakin dipercaya nantinya nih oleh dunia internasional untuk penyelenggaraan event-event besar yang berskala internasional di Indonesia. Ya, jadi tetap jaga kesehatan semuanya, pastikan anak-anak kita juga terimunisasi dengan lengkap. Jadi nggak ada lagi nih bahaya-bahaya lainnya, wabah-wabah lainnya setelah pandemi COVID-19 ini usai nantinya. Moga-moga Indonesia bisa segera masuk ke status endemi nantinya. Amin. Dan demikian ya Sobat Sehat, tadi perbincangan seru kita nih bersama Dr. Reisa dalam topik penyelenggaraan kegiatan internasional Resiliensi Indonesia Hadapi Pandemi COVID-19. Dan terima kasih untuk waktu dan ilmunya Dr. Reisa. Kita bertemu di topik menarik lainnya dan episode mendatang.
Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, Halo Kemenkes 1500567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media IGTV @kemenkes_RI dan IGTV @Radio Kesehatan. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV @RRI Programa 3, maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Kalau gitu saatnya saya Aidan pamit undur diri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.